Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tugas 2 agenda 2 tentang tokoh panutan yang telah menetapkan nilai-nilai berakhlak. Dalam hal ini adalah Jenderal Sudirman oleh saya Muhammad Nugraha. Oke, nama asli beliau adalah Raden Sudirman, Jenderal Besar TNI Anamrata Raden Sudirman. Beliau waktu meninggal itu pangkatnya adalah Letnan Jenderal, kemudian dinaikkan 2 kali akhirnya menjadi Panglima Besar, Jenderal Besar. Riwayat hidup beliau lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Hindia Belanda. Kemudian meninggal 24 Januari 1950 di Magelang, Indonesia. Beliau awal karirnya adalah mengajar sebagai guru dan ikut organisasi pemuda Muhammadiyah. Kemudian tahun 1942 ikut Batalion Peta yang didirikan oleh Jepang, kemudian menjadi divisi kelima Banyumas TKR, dan akhirnya menjadi Panglima Besar. Patung dan monumen yang didedikasikan untuk diri beliau tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nama-nama jalan utama di Indonesia juga memakai nama beliau. Oke, penerapan berakhlak Jenderal Sudirman menerapkan pendekatan aplikatif dan analisis. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau bangun dari tempat tidurnya mendengar Belanda melancarkan agresi militer kedua di Jogja pada 1949. Hal itu menunjukkan bahwa beliau memahami kebutuhan masyarakat akan komando militer dari seorang jenderal. Meskipun beliau sakit, beliau tetap berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Setelah Agustus 1945, Jenderal Sudirman ditugaskan Presiden Soekarno untuk mengawal penyerahan diri tentara Jepang, dan beliau menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, bahkan menjadikan Banyumas sebagai divisi Badan Keamanan Rakyat atau BKR dengan persenjataan terlengkap karena mengambil dari Jepang. Kompeten. Ketika dipilih sebagai Panglima Besar TKR bulan November 1945, beliau menjalankan tugas dengan kualitas terbaik. Beliau memerintahkan menyerang tentara Inggris dan Belanda di Ambarawa. Hal ini membuat kerugian untuk Belanda. Harmonis. Ketika dipilih sebagai Panglima, seniornya beliau yaitu Jenderal Urip Sumoharjo, beliau angkat sebagai Kepala Staf. Hal ini membuat lingkungan kerja menjadi kondusif antara bekas tentara Kenil dan Peta. Kemudian loyal. Bulan Juli 1946, ada rumor bahwa Jenderal Sudirman akan mempersiapkan kudeta. Beliau mengkonfirmasi rumor ini melalui radio RRI bahwa seperti semua rakyat Indonesia, beliau adalah abdi negara yang setia pada Pancasila dan UUD 1945. Itu dibuktikan dengan memimpin perang gerilya meski saat itu beliau sedang sakit. Adaptif. Saat agresi militer, Belanda menyerang dengan kekuatan militer lengkap, termasuk pesawat udara ya. Beliau dengan senjata bambu runcing dan katana melakukan inovasi dan adaptif dan mengembangkan kreativitas untuk melawan Belanda. Dengan caranya yaitu melancarkan perang dengan strategi gerilya. Kolaboratif. Pada tahun 1947, beliau membuka kerjasama TKR dengan berbagai laskar demi memberikan nilai tambah militer. Hasil kolaboratif ini menghasilkan lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang merupakan gabungan TKR dan tentara dari berbagai kelompok laskar. Ini adalah foto beliau ya, dengan ada Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto ya, waktu itu masih kolonel gitu. Oke, terima kasih. Semoga banyak yang bisa kita ambil panutan dari Jenderal Sudirman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.